Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mengunjungi Central Park Zoo yang beralamat di Zamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami dari kelas Biologi 2, Kelompok 2, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Spesies yang pertama yaitu Kyclemis dentata, yaitu kura-kura danau yang biasa hidup di air tawar, di sungai besar atau kecil yang mengalir lambat. Selanjutnya yaitu iguana hijau. Iguana hijau memiliki warna yang menyesuaikan dengan lingkungan hidup yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu buaya sinyolong atau Thomisnoma scleke, yaitu dengan panjang, runcing, serta sempit moncongnya. Dan habitatnya banyak ditemukan di sungai-sungai. Selanjutnya kita memasuki di spesies Pisces, ikan kapiat albino. Konon katanya ikan kapiat juga dapat membersihkan dinding kolam atau akuarium dengan cara memakan kutu yang menempel di dinding kolam atau akuarium. Umumnya ikan kapiat yang dijual di Indonesia adalah ikan kapiat Bangkok dengan ciri khas berwarna merah muda dengan mata merah. Selanjutnya ikan arwana merah. Ikan arwana ini juga dikenal dengan sebutan ikan naga yang berasal dari wilayah perairan tawar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ikan ini terkenal karena bentuknya yang memukau dan sirip punggung yang panjang dan anggun. Tubuhnya yang memanjang dan sisik-sisiknya yang mengkilap memberikan kesan mewah dan eksotis. Ada pula ciri-ciri ikan pangasius atau Sanit Wongsei Paron catfish. Jika dilihat dari ukuran dan berat badan ikan, Pangasius Sanit Wongsei atau yang sering disebut dengan Paron shark menempati urutan kedua setelah Pangasius gigas atau yang sering disebut dengan Giant Mekong. Pangasius gigas termasuk dalam famili Pangasidae. Mudah untuk dicirikan sebagai salah satu spesies ikan tawar yang terbesar di dunia. Ikan ini bersifat nocturnal yang aktif di malam hari. Paron shark adalah ikan karnivor. Namun, dapat dilatih juga memakan makanan buatan seperti pelet ikan pada umumnya. Ketika ikan ini masih kecil, sangat menarik untuk dipelihara. Namun, ikan ini dapat tumbuh besar mencapai 2 meter. Kemudian ada hiu sirip hitam atau black tip reef shark, tergolong spesies yang jinak. Banyak orang yang sudah berenang, bermain dan memberi makan hiu jenis ini. Black tip reef sering ditemukan di daerah terumbu karang pada kedalaman 2 hingga 10 meter. Bila muncul ke permukaan, sebagai tanda yang terlihat sirip punggung atau pinnae dorsalis. Hiu sirip hitam ini biasanya berenang sendiri atau soliter, terkadang bergerombol dalam kelompok kecil. Ciri khas utama adalah corak warna hitam pada bagian ujung siripnya. Corak hitam cukup besar, paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Kemudian ada aligator. Aligator merupakan salah satu sekian spesies ikan tawar yang berukuran besar di Amerika Utara. Bentuk badannya mirip torpedo, giginya tajam dan moncongnya lebar. Jika sudah dewasa, ukurannya bisa mencapai antara 1,5 sampai 1,8 meter dan beratnya sekitar 68 kilo atau lebih. Kemudian spesies mamalia yaitu harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera, memiliki ciri kulit loreng coklat kekuning-kuningan. Kemudian yaitu binturong. Binturong bertubuh besar, salah satu jenis satwa yang dilindungi. Kemudian ada kuda atau gourfed. Kuda adalah salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus. Sejak dahulu hewan ini merupakan salah satu hewan peliharaan yang berfungsi secara ekonomis. Kemudian landak Sumatera, sejenis spesies hewan pengerat dari famili Hystricidae. Ini adalah hewan endemis Pulau Sumatera, Indonesia, yang oleh penduduk juga diburu untuk dimakan. Selanjutnya yaitu siamang, yaitu kera hitam yang berlengan panjang dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang datang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang spesies Aves, di mana yang pertama yaitu kakak tua raja. Dengan nama ilmiahnya Probosciger aterimus, sejenis burung kakak tua berwarna hitam dan berukuran besar, dengan panjang sekitar 60 cm. Burung ini memiliki kulit pipi berwarna merah dan paruh besar berwarna kehitaman.
Di kepalanya terdapat jambul besar yang dapat ditegakkan. Burung betina serupa dengan burung jantan. Selanjutnya yaitu nuri jambul hitam atau Lorius iori. Kemudian adapun tingkah laku burung nuri kepala hitam ini. Pada sore hari dengan suhu yang mulai meningkat menjadi 27 derajat Celcius, burung nuri kepala hitam atau Loris lori cenderung melakukan perilaku bertengger, meliputi makan, terbang, pindah, mematuk benda, bertengger, membersihkan badan, hingga membuang kotoran, saling mendekati, dan saling menelistik. Kemudian kakatua jambul kuning atau kakatua sulpure, di mana burung berukuran sedang dengan panjang sekitar 35 cm dari marga kakatua. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih, di kepalanya terdapat jambul berwarna kuning yang dapat ditegakkan. Kakatua ini berparuh hitam, kulit di sekitar matanya berwarna kebiruan, dan kakinya berwarna abu-abu. Bulu-bulu terbang dan ekornya juga berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan. Selanjutnya yaitu kangkareng perut putih atau Antaroceros arboretris, yaitu spesies burung rangkong dalam famili Bucerotidae. Burung ini tersebar di India, China, Asia Tenggara, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Indonesia, dan Sunda Besar. Burung enggang jambul merupakan jenis enggang yang besar. Saat berburu, mereka akan berpasangan, tetapi terpisah hingga 300 meter dan masih terhubung dengan suara panggilan. Jenis kangkareng ini banyak menghabiskan waktu di kanopi hutan. Mereka adalah burung yang senang bersosialisasi dan setia dengan pasangannya. Burung enggang ini memiliki 57 spesies, lalu diantaranya ada 14 spesies yang masih terdapat di Indonesia dan melekat menjadi filosofi di kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Namun sayangnya saat ini keberadaan enggang sudah jarang ditemukan. Bahkan status burung berparuh besar ini masuk ke dalam daftar hewan terancam punah. Kemudian rangkok julang emas dengan bahasa Latin Riticeros undulatus adalah spesies burung dari keluarga Bucerotidae dari genus Riticeros. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah-buahan, ficus, kepiting, kodok yang memiliki habitat di hutan dataran rendah, perbukitan, dan tersebar ketinggian 2000 mdpl. Kemudian ada rangkong papan atau dalam nama ilmiahnya ada Buceros bisornis. Selanjutnya ada kasuari gelambir ganda atau dengan nama ilmiahnya Casuarius casuarius. Kemudian ada burung unta. Burung unta ini merupakan burung terbesar yang masih hidup dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Ia cukup besar seukuran orang dewasa berbadan kecil. Yang menunggang mereka telah digunakan. Kemudian burung mender biru, yaitu burung yang biasanya dapat dijumpai di rawa-rawa yang lebih besar dan daerah rumpun gelagah di dataran rendah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 2, semoga bermanfaat bagi para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.